Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Sebagai makhluk yang lemah, tentunya tidak akan terlepas dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rukun iman yang keenam, yaitu mengimani takdir baik dan takdir buruk. Ikhwah, ketika kita bicara qada dan takdir, dua hal, dua lafaz, qada dan qadar. Sering kita dengar qada dan qadar. Sebenarnya apa perbedaan antara qada dan qadar? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan dua lafaz ini idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua lafaz ini apabila dia disebutkan secara berbarengan seperti qada dan takdir, dia memiliki makna masing-masing. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila kalimat qada, kata qada dan qadar disebutkan sendiri-sendiri, maka makna qada itu adalah qadar dan makna qadar mengandung makna qada. Baik, beriman dengan qada dan takdir berarti disebutkan secara berbarengan. Jika disebutkan secara berbarengan, pastilah ada perbedaan makna. Ya, ada perbedaan makna. Adapun makna qadar, ikhwah fiddin, yaitu ilmu Allah fi kauni, yaitu ilmu Allah tentang apa yang ada. Ilmu Allah fi kauni, tentang ilmu Allah terhadap apa saja yang ada di alam ini. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan terjadi. Jadi ikhwafiddin, beda antara qadar dan qada. Kalau qadar itu semua apa yang terjadi, apa yang akan terjadi
itu sudah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ilmu Allah itu yaitu annallaha ya'lamu ma kana wa yakun. Allah itu mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang sedang ada. Wa man lam yakun, dan Allah juga mengetahui apa yang tidak ada. Wa ma law kana wa ma law kana wa man lam yakun wa kaifa yakun. Dan Allah mengetahui seandainya yang itu ada dan bagaimana keberadaannya. Innallaha ya'lamu ma kana wa yakun wa ma law kana wa man lam yakun walau kana wa kaifa yakun. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi juga Allah tahu, dan apa yang seandainya terjadi dan bagaimana terjadinya. Allah mengetahui itu semua. Inilah yang disebut dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui semua apa yang terjadi di alam ini. Kemudian ikhwatiddin, adapun qada yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu terjadi, Allah menginginkan itu terjadi, maka terjadilah. Itu yang disebut dengan qadanya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin, tidak ada suatu musibah yang terjadi, musibah yang turun, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah ditulis, illa fi kitabin, kecuali itu semua sudah ditulis, min qabli an nabra'aha, sebelum itu semua terjadi. Artinya apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu semua sudah tertulis lengkap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita menyebutkan bahwa beriman dengan qada dan takdir itu mengandung 4 hal. Mengandung 4 hal. Pertama, al-ilm, yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui secara global dan secara rinci apa yang ada. Yang kedua, yaitu menuliskannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah Allah ketahui dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu masyiatih, yaitu mana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Yang keempat, khalaqa, yaitu Allah menciptakan apa yang terjadi. Tapi di sini sedikit kita akan bahas tentang kandungan daripada beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama ikhwah yaitu al-ilm. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada maupun yang tidak ada, dan apa yang akan ada dan bagaimana adanya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara global maupun secara rinci. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi setiap yang masuk dalam kategori sesuatu maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan pengetahuan Allah, ilmu Allah yang mengetahui secara global. Kemudian ikhwah, ada juga Allah tidak hanya mengetahui secara global, tapi Allah juga mengetahui secara rinci.
Apa beda global dan rinci ini? Begini ikhwah. Misalnya, saya kedatangan tamu misalnya dari tebing tinggi, ya, atau saya kedatangan tamu dari Jakarta. Itu pengetahuan saya secara global tentang tamu itu. Tapi rincinya, dia naik pesawat apa, jam berapa, memakai pakaian apa, sepatunya apa, nomornya berapa, jam berapa dia sampai di bandara, kemudian jam berapa dia sampai di kota Medan, jam berapa dia sampai di depan pagar rumah saya, jam berapa dia akan mengetuk, itu namanya rinci. Ya, itu namanya rinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu secara global, dan Allah juga mengetahui rincian-rincian detail-detailnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah itu, Allah memiliki mafatihul ghaib, yaitu kunci-kunci gaib. La ya'lamu illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di atas di daratan dan apa yang ada dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari sebuah pohon kecuali Allah mengetahuinya. Insyaallah. Dalam ayat yang lain, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-An'am ayat 59, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah itu mengetahui biji, baik dalam biji yang ada di kegelapan, wala ratbin, Allah Subhanahu wa taala mengetahui biji yang ada di kegelapan bumi, dan Allah juga wala ratbin, dan juga tidak ada satu benda yang basah, wala yabisin, dan juga tidak ada satupun benda yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah termaktub dalam kitab mubin, ya, yang menjelaskan. Jadi di sini ikhwah, ya, jelaslah bagi kita bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada baik secara global maupun secara rinci. Seperti ini misalnya, ada salah seorang kita yang sedang menulis sudah 3 halaman. Allah mengetahui dengan apa dia menulis, apa merek penanya, berapa kata sudah dia tulis, berapa huruf yang setelah dia tulis, berapa spasinya, apa fontnya, jenis fontnya apa, itu semua rinci diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui baik secara global maupun secara rinci. Kemudian yang kedua, ini termasuk kandungan dalam meyakini, mengimani qada dan takdir. Apa itu ikhwatiddin? Kitabah, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui apa yang ada, kemudian Allah menulis apa yang ada tersebut. Saya ulangi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada, maka Allah menulis apa yang ada tersebut. Ini yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqal qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, qala lahu, Allah berkata kepada si pena, uktub, tulislah. Qala ya Rabb, si pena berkata, wahai Allah, wa madza aktub, apa yang harus kutulis? Qala uktub ma huwa kain, tuliskan apa yang ada. Insyaallah.
Jadi si pena ini bertugas menuliskan apa yang ada. Apa yang ada di muka bumi, di dalam bumi, rincian-rincian dalam bumi, yang ada di langit, yang ada di luar angkasa, planet-planet, pokoknya yang dikatakan ada, tulis. Masya Allah, itu seberapa banyak yang harus ditulis. Itulah tugas yang Allah berikan kepada si pena. Uktub ma huwa kain. Kemudian fajara fitil kasa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka dituliskanlah oleh si pena mulai sejak itu yang ada sejak itu, mulai dia menulis apa yang ada sejak Allah menyuruh dia untuk menulis, hingga semua yang ada hingga hari kiamat. Semuanya ditulis oleh si pena tersebut. Demikian ikhwatiddin. Jadi salah satu kandungan dari mengimani qada dan takdir, yaitu di samping kita harus mengimani bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang ada, kemudian kita mengimani Allah menuliskan apa yang ada. Ya, Allah menuliskan apa yang ada. Kemudian ikhwatiddin, apa yang ada ini, Allah menuliskan apa yang ada, itu penulisan tersebut, penulisan pertama, penulisan di Lauhul Mahfuz. Penulisan di Lauhul Mahfuz. Ini yang ditulis oleh si pena. Dia menulis seluruh yang ada. Dan tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz ini tidak akan berubah selamanya. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemudian ada juga yang ditulis itu oleh malaikat. Ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang fase-fase diciptakannya anak Adam dalam perut ibunya. Kemudian di 40 hari ketiga, sabda beliau, fayu'maru bi arba'i kalimat, fayursalu ilaihil malak. Maka diutuslah malaikat ke rahim seorang ibu. Diutuslah malaikat ke rahim seorang ibu. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Dan si malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi. Ingat, bikatbi rizqihi. Menuliskan rezekinya. Seberapa banyak rezekinya. Wa ajalihi. Dituliskan ajalnya. Wa amalihi. Amalannya. Apa yang dia lakukan. Asaqiyun am sa'idun, apakah dia nanti menjadi orang yang sengsara ataukah sejahtera? Di sini ikhwatiddin, fayuktabu bikatbi rizqihi, dituliskanlah rezekinya. Ini tulisan catatan yang ada di tangan malaikat. Karena tadi yang menuliskan malaikat, kalau yang di Lauhul Mahfuz yang menulisnya siapa tadi? Al-qalam tadi, pena. Adapun yang ini, ikhwah, yang menulisnya adalah malaikat. Jadi catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, berbeda catatannya dengan yang ada di malaikat. Demikian. Yang ada catatan di malaikat inilah yang bisa terjadi perubahan-perubahan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yamhullahu ma yasha' wa yathbut wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia inginkan dan apa yang dia tetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Itu Lauhul Mahfuz. Jadi yang dihapus oleh Allah, yang bisa, takdir yang bisa berubah itu adalah takdir yang ada di catatannya malaikat, bukan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini juga lah yang Allah sebutkan, Allah bisa Allah hapus dan juga bisa Allah tetapkan.
Ar-Ra'du ayat 39. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Itulah nomor 2, ya. Allah mengetahui apa yang ada, kemudian Allah catat apa yang ada, ya. Catatan Lauhul Mahfuz catat oleh qalam, ini tak akan berubah. Catatan kedua yaitu catatan yang dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bisa berubah. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya masyiah. Nah, sudah diketahui, sudah dicatat masyiah, artinya apakah Allah menghendaki itu terjadi apa tidak? Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki apakah hal itu terjadi apa tidak? Makanya Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang mau lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak berkehendak kecuali yang terjadi itu adalah kehendak Allah Rabbul Alamin. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, itu yang nomor 3. Jadi Allah mengetahui, Allah catat, catatan itu ada yang tidak bisa dirubah, yaitu Lauhul Mahfuz. Adapun catatan yang ada di malaikat itu bisa dirubah. Kemudian mana yang akan terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu setelah Allah berkehendak maka Allah pun ciptakan keinginan Allah tersebut. Ya. Dan di sini yang disebut dalam surat Shaffat, qala ata'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim berkata, apakah engkau menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya begini, itu orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah berhala. Berhala itu mereka yang mengukir sendiri. Di antara sang pengukir berhala dan pembuat patung adalah ayah beliau yaitu Azar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah yang kalian buat sendiri, yang kalian ukir sendiri? Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Tidak, kalian dan apa yang kalian kerjakan itu Allah yang menciptakannya. Jadi tidak layak kalian menyembah apa yang kalian kerjakan. Bahkan kalian nggak layak menyembah kalian. Tapi sembahlah yang menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, inilah kandungan dari beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, itu ada tiga fase, yaitu al-ilmu, Allah mengetahui apa yang ada, kemudian Allah tulis, kemudian Allah inginkan mana yang terjadi, kemudian apa yang Allah inginkan maka khalaqa, maka Allah pun menciptakannya. Kita berikan contoh. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada hewan yang namanya kucing. Misalnya. Kemudian Allah tahu, Allah tulis. Ya. Kemudian Allah ingin agar kucing itu ada. Kemudian Allah ciptakan kucing itu. Itulah ikhwatiddin, fase-fase beriman, kandungan dalam beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar penduduk neraka, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar penduduk neraka minta dipulangkan ke bumi,
minta dipulangkan ke dunia. Ya. Di mana mereka mengatakan la'alli a'malu sholihan fi ma tarok. Mereka katakan agar semoga aku nanti kalau kembali aku akan melaksanakan amalan soleh yang pernah aku tinggalkan. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka mohon-mohon agar dikembalikan ke dunia supaya mereka menjadi orang soleh. Mereka ingin memperbaiki diri, mengerjakan apa yang sudah mereka tinggalkan sebelumnya. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Kalla, enggak ada. Kenapa? Karena Allah katakan wala radduhu la'adu lima nuhu an. Karena Allah tahu seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi lagi tingkahnya. Allah tahu itu. Ya. Kalau seandainya Allah penuhi permintaan mereka untuk kembali ke dunia yang janji mereka akan melaksanakan apa yang mereka tinggalkan. Mereka akan meyakini, mengimani apa yang dahulu mereka pernah ingkari. Apa kata Allah? Seandainya kami kembalikan dia ke dunia, la'adu lima nuhan. Mereka akan ulangi lagi tingkahnya itu. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan menjadi soleh. Dan Allah tahu itu. Ya. Tapi apakah mungkin mereka kembali ke dunia? Tidak, kalah, enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah ada, apa yang tidak ada, dan apa yang seandainya ada dan bagaimana adanya. Jadi orang penduduk neraka tadi, ya, Allah tahu kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia agar yang niat mereka untuk menjadi lebih baik, kata Allah enggak. Mereka enggak akan menjadi baik. Dan padahal mereka tidak akan dikembalikan. Ya. Mereka tidak akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Tapi seandainya Allah kembalikan, mereka tidak akan menjadi baik. Demikian ikhwatiddin. Ini juga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkisahkan tentang orang-orang munafik yang keluar dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya orang munafik tadi itu kan keluar dari pasukan Rasulullah nih, ya, memisahkan diri dari pasukan Rasulullah, mereka pulang ke Madinah. Apa kata Allah? Lau kharaju fikum, seandainya pun mereka ikut bersama kalian keluar berperang, ma zadukum illa khabala. Itu tidak akan menambah kalian kecuali semakin lemah. Jadi Allah tahu yang terbaik mereka pulang. Memang menyakitkan waktu itu. Sahabat geram dengan orang-orang munafik ini. Dalam kondisi kita sangat butuh dengan bantuan untuk memerangi orang-orang kafir yang cukup banyak di hadapan mata. Mereka malah keluar. Kenapa nggak dari awal mereka tidak ikut ke pasukan? Mengapa sudah ikut kemudian pulang? Ini kan bisa melemahkan pasukan. Kata Allah enggak. Udah biarkan saja. Ya, biarkan saja. Memang begitulah mereka. Karena Allah tahu pulangnya mereka, memisahnya mereka dari pasukan kaum muslimin itu lebih baik. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka keluar ikut bersama kalian, itu nggak akan menambah apapun, malah membuat kalian semakin lemah. Jadi pulangnya mereka itu lebih baik ketimbang dia tetap bersatu bersama kalian. Allah tahu. Kan mereka pulang nih. Seandainya mereka tetap bersama, itulah tingkah mereka, itulah kerjaan mereka. Malah melemahkan pasukan kaum muslimin. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi perlu kita ingat bahwasanya mengimani qada dan takdir bukan berarti kita mengabaikan sebab. Al-imanu bil qadar la yamna'u bi akhdil asbab. Beriman terhadap takdir bukan berarti kita tak perlu melakukan sebab akibatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengutarakan hadisnya kepada para sahabat tentang takdir, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Apa fungsi kita beramal? Toh sudah takdir, sudah ditetapkan. Apa kata Rasulullah? I'malu. Udah, kalian tuh beramal saja, berupaya. Fakullun muyassarun bima khuliq. Masing-masing kalian, ya, fakullun muyassarun bima khuliq. Masing-masing kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan kalian. Kalau dia penduduk surga, maka akan dimudahkan dia untuk menuju surga. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh kita, kalian bahas dulu apa rupa takdir kalian, enggak. Ya, karena ikhwafiddin, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya, Al-Qadar sirrullah. Qadar itu merupakan rahasia Allah. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui takdir ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La malakul mukarrab wala rasul mursal. Tidak juga diketahui oleh malaikat-malaikat terdekat dan juga tidak diketahui oleh para rasul. Oleh karena itu kita tidak tahu apa takdir kita. Itulah makanya Rasulullah menyuruh kita bukan berpangku tangan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berupaya, berusaha dan beramal, tidak menyerah pada takdir. Itulah ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kita harus berupaya, ya, berupaya untuk menjadi baik karena kita nggak tahu nih takdir kita apa. Jadi kita itu fokuslah beramal, ya, fokuslah beramal. Coba perhatikan ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Allah pernah mengatakan wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah beri hidayah? Karena memang orang ini menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang fa amma man a'ta wattaqa, orang-orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, mempercayai dengan kebaikan, yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan bagi dia kebaikan itu, ya. Kami akan mudahkan dia untuk menuju kebaikan. Kenapa? Dia telah memang berupaya untuk mendapatkan kebaikan itu. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa sudah cukup, merasa hebat, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai kebaikan, maksudnya surga, mendustai surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan kesulitan untuk dia. Artinya dia akan sulit. Kenapa? Memang dikarenakan mereka itu bakhil, merasa sudah cukup, songong nih orang, maka Allah sulitkan kehidupan dia. Itu akibat ulah dia sendiri. Makanya bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yahdi qaumadz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Kenapa Allah nggak memberi hidayah? Mereka zalim. Kezaliman itu yang membuat terhalangnya mereka dapat hidayah. Wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Allah nggak memberi hidayah orang-orang fasik. Itu dia. Makanya ikhwafiddin, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berupayalah menempuh jalur-jalur hidayah. Jadi jangan sampai kita pasrah nggak jelas seperti itu. Iya, saya ini masih cinta dengan dunia, gimana lah, ya semoga Allah memberi hidayah. Kapan Allah akan memberi Anda hidayah kalau Anda tidak menempuh jalur hidayah? Sama seperti seorang kalau makan. Orang makan tujuannya supaya perutnya kenyang. Bagaimana perutnya kenyang sementara hidangan yang di hadapannya nggak dimakannya? Kalau dia mau kenyang, ambillah hidangan yang terhidang di hadapannya dan dia makan. Maka dia akan menjadi kenyang.
Seorang ingin memiliki seorang anak. Dia ingin punya anak. Tapi nikah tidak. Atau dia nikah, tapi istrinya cuma jauh-jauh aja. Nggak ada digaulinya. Dari mana dia punya anak? Jadi, beriman dengan qada dan takdir bukan berarti kita pasrah. Ya. Bukan berarti kita pasrah tanpa ada usaha. Ingat ikhwafiddin rahimanallah wa iyyakum. Takdir Allah itu kita nggak tahu. Kita disuruh i'malu. Beramallah, berupayalah. Kita diperintahkan untuk beramal dan berupaya. Ikhwatifiddin rahimanallah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwa di antara upaya yang kita lakukan yang paling mujarab itu, yang paling ampuh untuk mendapat kebaikan yaitu doa. Ad-du'a min akbari akhlil asbab. Doa merupakan salah satu usaha terbesar ya untuk membuat kita menjadi baik. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ingat, takdir mana yang bisa dirubah tadi? Yang ditulis oleh malaikat. Ingat, Lauhul Mahfuz nggak berubah. Ya, Lauhul Mahfuz nggak berubah. Yang ditulis oleh malaikat itu bisa berubah. Dengan doa itu bisa berubah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya nih kekuatan doa tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ikhwatiddin perhatikan. Wa qala rabbukum ud'uni. Berkata Rabb kalian, ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum. Ini langsung dijawab oleh Allah, astajib lakum. Enggak ada pakai pintalah kepadaku, maka aku, enggak pakai kalimat maka. Enggak pakai waw, enggak pakai fa, fastajib lakum wa astajib lakum, tidak. Enggak ada wa, enggak ada fa. Langsung Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Begitu. Tidak ada satupun huruf yang memisahkannya. Minta, aku beri, begitu. Enggak ada minta maka akan aku beri, enggak begitu. Itu menunjukkan luar biasanya doa. Ya. Itu menunjukkan hebatnya doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku kasih. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang takabur dari beribadah kepadaku, karena doa merupakan salah satu jenis ibadah, akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa, minta kepada Allah, Allah murka pada dirinya. Allah murka kepada orang tersebut. Dan doa merupakan salah satu faktor terbesar bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan bisa merubah takdir. Insya Allah. Makanya jangan remehkan doa. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya doa itu merupakan senjata kaum muslimin. Jangan main-main dengan doa. Bahkan jangan hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Sampai Rasulullah katakan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Artinya apa ya Khafiddin? Jangan kalian menzalimi orang lain. Karena kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Walaupun doa tersebut berasal dari orang kafir. Kalau dia terzalimi oleh seorang muslim, maka Allah kabulkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping doa ikhwah, juga harus ada usaha dong. Ya. Jangan sampai seorang jomblo, belum punya istri, belum punya suami, dia berdoa, ya Allah mudahkanlah jodoh saya Allah. Tapi dia diam aja. Tidak mencari jodoh, tidak juga dia bertanya apakah di sana gerangan ada yang bisa jadikan jodoh untuk saya. Dia diam aja. Gimana dapat jodoh? Kalau bahasa orang Medan, ini orang paul namanya. Demikian, dia harus usaha. Tanya, ada nggak jodoh untuk saya? Seorang ikhwan, tanya, lihat, cari. Oh itu ada akhwat cocok nggak? Tanya, mau dia nggak dengan antum? Itu namanya usaha.
Cuman ngomong saja, cuman doa, ya Allah berikanlah aku jodoh. Tapi usaha tidak ada. Nggak akan bisa, ikhwafiddin. Doa itu harus diiringi dengan perjuangan. Jadi perjuangan harus sertai doa. Perjuangan tanpa doa tak berkah. Doa tanpa usaha percuma. Ya. Demikian. Mereka yang berjuang tanpa doa, Qorun itu. Kenapa? Karena dia, ya, orang itu mirip Qorun. Mengapa? Karena dia meyakini bahwasanya ini apa yang telah dia usahakan itu dikarenakan kehebatan dia. Padahal di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ikhwat fiddin rahimanallahu wa iyyakum? Harus ada usaha, harus ada usaha. Saya berikan contoh ikhwah. Seperti sekarang ini pandemi wabah corona COVID-19 sedang merebak di seluruh dunia, membuat takut semua orang. Di samping doa, ya, doa, karena bagaimanapun la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular dan tidak ada yang namanya anggapan sesuatu yang dianggap sial, itu tidak ada. Karena yang menularkan itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bagaimana? Apa usaha kita? Pertama doa. Supaya kita nggak tertular, pertama doa. Ya. Saya teringat sebuah doa di mana Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian melihat seorang dapat musibah, apakah itu dia terkena penyakit, ataukah dia sedang melanggar misalnya, atau ada aksiden di jalan, atau dia cacat, makanya kita disunnahkan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalah wa faddalani mimman khalaqana wa faddalani mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah afani mimma batalah. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku dari apa yang sedang menimpa mereka. Wa faddalani mimman khalaqa, dan aku diberikan keutamaan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalani katsiran mimman khalaqa tafdila, dan aku diberi keistimewaan dibandingkan dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalah wa faddalani katsiran mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang baca doa itu, maka dia tidak akan mengalami musibah yang menimpa orang tersebut. Itu doa namanya. Kemudian ada juga action. Apa action? Hadis ini ikhwafiddin terkait dengan terkait dengan satu wabah yang ada di sebuah tempat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bit-ta'un fil ardi fala tadkhulu ilaihi wa idza waqa wa antum fi fala takhruju minhu." Apabila kalian mendengar ada wabah ta'un di satu tempat, maka jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Ini usaha namanya. Dan apabila wabah tersebut ada di tempat kalian, jangan kalian keluar dari tempat tersebut. Ikhwafidin, ini usaha. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menyebutkan sistem social distance, sistem lockdown. Sudah ada zaman Islam. 14 abad yang lalu. Sebelum yang lain tidak tahu tentang masalah ini. Rasulullah SAW sudah memberitahukan sistem cara untuk mengatasi wabah penyakit. Yang pertama tadi doa, yang kedua itu adalah aksi, yaitu ada usaha ikhwafiddin. Kisah Umar bin Khattab ketika beliau pergi ke Syam. Sebelum masuk ke Syam, ya, sampailah berita bahwasanya di Syam sedang ada ta'un. Ya, sedang ada ta'un.
Lantas Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, ya karena khawatir nanti sahabat juga tertulari ataupun terpapar penyakit taun tersebut, maka beliau simpulkan untuk balik ke Madinah, tidak masuk ke Syam. Ya. Di samping itu juga karena melaksanakan hadis tadi. Idza sami'tum bit-ta'un fil ardi fala tadkhulu ilaih. Apabila kamu mendengar di satu tempat ada penyakit taun, maka jangan masuk ke sana. Baik, apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu? Ya Amirul Mukminin, farun minat takdir, minal qadrillah. Wahai Amirul Mukminin, apakah kita pulang karena lari dari takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Naam. Farun min qadarillah ila qadarillah. Itu dia. Ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Demikian. Jadi itu usaha namanya. Ya, itu namanya usaha. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Saya berikan contoh supaya lebih mudah. Ya, contoh supaya lebih mudah. Seperti seorang yang mencari rezeki. Seorang yang mencari rezeki. Ikhwatiddin, semua kita sudah yakin bahwasanya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan, dan ketika kita berada di perut ibu kita juga sudah ditulis. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Dituliskan rezekinya dan ajalnya. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Selama kita masih hidup, rezeki masih ada. Habis rezeki kita, berarti matilah kita. Karena orang tidak akan mati sampai habis rezekinya. Lantas ikhwatiddin, kita sudah tahu itu semua. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun ini sudah ditetapkan, semua sudah ditetapkan. Tapi sekarang saya tanya, lantas untuk apa kita usaha? Untuk apa kita usaha? Para pedagang, dia membawa barang dagangannya, berpindah dari satu toko ke toko yang lain untuk menjajakan barangannya. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Bukankah rezekinya sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa? Karena pertama, dia nggak tahu rezekinya berapa. Dan dia berharap dapat rezeki banyak pada saat itu. Makanya kalau di toko ini, ketika dia jajakan barang dagangannya, tak diterima, dia masih berharap di toko lain mungkin dibeli oleh si pemilik toko. Di tempat lain mungkin ada yang lebih banyak. Itulah harapan-harapan. Harapan menjadi baik. Padahal kita sudah tahu rezeki tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sama ketika kita ingin menjadi baik. Ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus berusaha seperti si pedagang itu berupaya untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Semelimpah-limpahnya. Dia harus usaha. Tidak bisa dia hanya duduk di rumah. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya, kemudian dia tidur. Nggak ada usaha. Dari mana datangnya rezeki? Ya. Jadi, dia sudah tahu, dia meyakini rezeki sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian, apa yang dia lakukan? Tidur? Ongkang-ongkang kaki? Enggak. Dia berupaya terus. Ya. Enggak berhasil dengan usaha. Dia pindah ke usaha berikutnya. Gak berhasil juga, pindah ke usaha berikutnya. Itu namanya usaha. Demikian juga halnya kita mencari surga. Masing-masing kita itu sudah ditetapkan. Apakah penduduk surga ataukah penduduk neraka? Sudah ditetapkan. Tapi permasalahannya, kan kita nggak tahu apakah kita penduduk surga ataukah penduduk neraka. Jadi bagaimana? Ya kita berusaha. Seperti si pedagang itu berupaya. Dia nggak tahu apakah hari ini dia dapat rezeki apa tidak. Yang penting dia berpindah. Satu kedai tidak membeli barang dagangannya. Dia berharap semoga kedai berikutnya. Terus dan seterusnya. Demikian ikhwatiddin. Itu namanya akhdul asbab. Mengambil sebab. Jadi demikian juga. Ketika kita ingin surga, maka kita berupaya. Terus berupaya. Itulah namanya beriman dengan takdir Allah. Ya. Itulah namanya beriman dengan takdir Allah. Dan ini yang terakhir. Apabila
kita tertimpa suatu musibah. Apabila kita tertimpa satu musibah, jangan kita mengatakan seandainya. Seandainya begini, tentu aku tidak akan tertimpa ini. Seandainya begini, tentu ini tidak akan terjadi. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau asabaka syai' fala taqul lau kuntu fa'altu kada wa kada. Seandainya kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan seandainya aku melakukan ini dan melakukan itu. Walakin kul, tapi katakanlah qaddarallah ma syaa fa'ala. Katakanlah qaddarallah ma syaa fa'ala. Sudah takdir Allah, apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Wala taqul lau. Jangan kamu katakan lau. Ya. Jangan katakan lau fa'altu kada. Fa innal lau tuftahu abu syaitan. Karena kalau ataupun lau itu dapat membuka pintu-pintu setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena kalimat lau ini menunjukkan kita itu seperti ada penyesalan. Ya, penyesalan. Misalnya ini, kita tidur nih pada malam hari. Kita lupa nutup pintu. Padahal kita sudah lihat tadi. Begitu kita lihat pintu kita masih terbuka, tapi karena kita mau melakukan sesuatu, akhirnya lupa kita menutup pintu. Kemudian masuklah maling. Habislah isi rumah. Setelah mengetahui isi rumah habis, oh Masya Allah ternyata maling masuk. Padahal saya sudah tahu tadi malam itu pintu saya belum tertutup. Tapi karena saya mau matikan kompor, lupa saya. Seandainya saya tutup pintu. Nih masuk setan. Ya. Inilah masuknya setan. Tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'ala. Karena kalau pakai kalimat lau, itu menunjukkan penyesalan seolah-olah dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan lau. Seandainya. Artinya seandainya dengan dengan makna menyesal. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu mengandung kalimat tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun ikhwafiddin, apapun musibah yang menimpa kita, pasti ada hikmahnya. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, para pemirsa ataupun para pendengar yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp 0895 6113 27778. Sekali lagi, silahkan kirimkan pesan singkat Anda di nomor WhatsApp. Ingat, WhatsApp bukan SMS. 0895 6113 27778. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Oh ada. Oh enggak ada. Tapi ikhwatiddin, ternyata alhamdulillah sudah jelas ya para pendengar dan para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah menunjukkan insya Allah sudah sangat jelas. Jadi intinya ya, kesimpulannya bahwasanya beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal, yaitu ilmu, artinya terkait dengan ketetapan Allah tersebut, ilmu Allah yang mengetahui segalanya, kemudian Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz dan ini tidak akan berubah, dan juga ditulis oleh malaikat dan yang ini bisa berubah. Kemudian yang ketiga, Allah inginkan. Setelah Allah inginkan, maka Allah ciptakan. Ya, demikian. Jadi, dan juga keimanan kita terhadap qadar dan takdir Allah, kita harus ambil sebab-sebab akibat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sebab dan akibat.
Demikian semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.